Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizky dari Refik Branding. Kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing mengenai bagaimana kita bisa menemukan nama yang tepat untuk brand yang akan kita jalankan atau yang akan kita bentuk. Jadi ada beberapa teman-teman pengusaha muslim yang bertanya kepada kami Refik Branding, bagaimana sih caranya untuk nemuin nama brand mas gitu kan. Kebanyakan bingung em, kira-kira nama yang baik itu seperti apa. Nah, dengan adanya video ini harapannya mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya untuk mungkin bisa terbantu lebih mudah untuk menemukan nama yang akan teman-teman gunakan. Kita langsung bahas aja. Jadi, kalau ditanya gimana sih cara nentuin nama brand untuk bisnis, jawabannya itu sebetulnya gampang. Jawabannya ini. Jawabannya bebas. Jadi tidak ada acuan apapun dalam bisnis ya, dunia bisnis untuk menemukan nama secara baku ya. Cuman ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan untuk kita bisa nemuin nama yang tepat. Ya, kalau caranya sih bebas, tapi intinya yang pertama itu jangan kita ngelanggar syariat. Itu yang pertama. Ngelanggar syariat itu gimana sih ya, intinya menggunakan nama-nama dengan makna yang buruk ya, atau mungkin kita membandingkan suatu hal yang goib ya, kemudian dimasukkan ke brand nama kita, seperti misalkan bakmi surga atau mungkin apa nih, sambal pedas neraka. Nah itu kan nggak pas ya, neraka itu kan ngeri banget, harusnya kita menghindari hal-hal seperti itu, tapi kita gunakan untuk nama bisnis kan sebetulnya nggak nggak baik gitu. Jadi kita gunakan yang tidak usah menyinggung hal-hal seperti itu tuh, insya Allah lebih aman. Kemudian kaidah selanjutnya adalah dia mudah dibaca ya. Kaidah selanjutnya adalah mudah dibaca. Kenapa? Karena nama ini akan kita pakai, kita tempel di packaging, di brosur, di spanduk dan lain-lain. Jadi nanti akan dibaca sama customer kita atau calon pelanggan kita. Kemudian selanjutnya setelah mudah dibaca, dia juga mudah diucapkan. Kenapa harus mudah diucapkan? Karena ketika setelah dibaca, dia akan menyampaikan kepada orang lain, entah itu kepada keluarganya atau mungkin kepada temannya atau mungkin kepada relasinya. Jadi ketika nama itu mudah diucapkan dan mudah dibaca, otomatis dia akan lanjut ke kriteria yang ketiga, yaitu mudah diingat. Ya, jadi mudah diingat. Jadi saya ulangi lagi dari yang awal ya. Yang pertama itu adalah tidak boleh melanggar ketentuan syariat yang tadi saya sampaikan di awal. Selanjutnya harus mudah dibaca, mudah diucapkan, dan mudah diingat. Jadi antara yang tertulis dengan yang terbaca itu tidak membuat orang bingung. Ya, tidak membuat orang bingung. Insya Allah nanti saya akan sampaikan sampelnya langsung studi kasus dari beberapa klien yang sudah kami pegang. Jadi intinya teman-teman jangan bingung dulu untuk bagaimana cara punya nama yang pas ya. Kaidahnya bebas, kecuali yang halal ini yang saya tulis di sini untuk acuan aja sih. Terus gimana mas untuk nemuin nama dari sebuah brand itu caranya gimana? Kita akan bahas satu persatu. Ya, berdasarkan pengalaman kami untuk menentukan sebuah nama dari sebuah brand itu ada beberapa acuan yang kita gunakan. Jadi yang pertama itu adalah ada produk. Sebentar. Ada produk. Apa produk kita? Yang kedua itu ada ciri khas dari produk kita. Kemudian yang ketiga ada siapa konsumen kita. Ya, kemudian ada juga referensi. Kemudian ada juga kita harapan ya, atau keinginan kita namanya apa gitu. Jadi ada beberapa aspek ini
yang kami gunakan untuk menemukan sebuah nama brand. Yang kita akan bahas satu-satu. Produk, ada ciri khas, ada konsumen kita siapa, ada referensinya dari mana, kemudian ada harapan. Untuk produk tuh kita jabarkan dulu ya, kita jabarkan produk yang kita tawarkan itu apa. Misal kuliner ya. Kemudian kalau kuliner, kata-kata yang berhubungan kuliner tuh apa? Misalkan bisa pakai kedai, atau bisa pakai warung, atau bisa pakai resto juga bisa, atau bisa pakai kedai, warung, resto, apalagi ya? Ya pokoknya berkaitan dengan toko tersebut. Kalau misalkan berbentuk bisa dikatakan seperti, atau menggunakan dapur. Kemarin ada yang juga pakai yang dapur. Jadi dapur kayak gitu. Menggunakan dapur. Nah, nanti dikombin sama ciri khasnya, atau mungkin produk utamanya, atau mungkin harapannya, tergantung ya. Kita berharap misalkan kemarin ada yang mau pengen punya nama itu ada unsur Maryamnya, kemudian dikombinasikan dengan dapur, jadi dapur Maryam namanya. Ini gampang diucapkan, gampang diingat, gampang dibaca juga. Jadi sebenarnya nama nggak perlu ribet-ribet sih teman-teman, nggak perlu ribet. Semakin simpel sebuah nama, semakin gampang untuk diaplikasikan ke media apapun, gitu. Kalau ciri khas misalkan ini bisa lari ke pedas ya. Kita punya produk yang pedas, kemudian juga bisa merasa dari produk kita juga bisa disampaikan. Atau mungkin misalkan nih dulu ada customer itu ingin menyampaikan tuh makanan Indonesia yang dibentuk dengan konsep lain. Dia pakai nama kampung, kan Indonesia banget ya, kampoeng kayak gitu. Jadi kampung bakmi, jualannya bakmi dengan konsep yang tradisional, tapi dengan tampilan yang modern dari produk dan sini. Untuk konsumen ini acuannya adalah customer kita atau pelanggan kita tuh siapa gitu. Apakah dia umurnya itu dewasa, atau muda, atau mungkin malah target market kita anak-anak, atau mungkin bisa juga profesi mereka apa, profesinya apa gitu. Kemudian ini range umur ya, range umur, profesinya apa, kemudian apa yang mereka suka gitu. Terus gaya bahasa yang mereka gunakan seperti apa. Nah, pastikan nama brand ini mudah dimengerti oleh target market kita. Kan target market beda-beda ya. Ada yang mereka benar-benar intelektualnya tinggi, sehingga bahasa yang mungkin bahasa-bahasa yang kurang berintelektual kurang bisa dipercaya ya. Jadi disesuaikan aja. Sedangkan harapan, Afan, jadi referensi dulu ya. Untuk yang referensi, teman-teman cari referensi ini dari kompetitor atau industri serupa yang teman-teman jalankan, mereka pakai nama seperti apa. Rata-rata kalau misalkan perusahaan kontraktor itu nama-namanya kelihatan gitu, nama-namanya benar-benar formal, resmi kayak gitu. Kalau kuliner ya berputar di situ aja. Jadi pastikan nama-nama itu jadi referensi teman-teman, namun jangan sampai kita nyontoh nama-nama itu. Jadi kita nggak boleh sama dengan mereka. Pastikan nama yang kita pilih ini nggak sama dengan mereka. Jadi ada kompetitor. Atau juga bisa dari usaha-usaha lain yang nggak harus sama ya. Tapi namanya kira-kira oke, nama-namanya ini nanti kita akan combine dengan hal-hal lain yang bisa jadi acuan di sini. Atau bisa juga kita harapannya kita apa? Misalkan pengen pakai nama A gitu, ya, atau nama B, nama C yang kita udah pengen dari dulu pengen pakai nama itu, asal namanya maknanya baik, ya baik. Jadi kurang lebih seperti itu acuan umumnya. Kita langsung masuk ke studi kasus di video yang kedua, insyaallah.